Mata pelajaran IPS kelas 9 dengan tema interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Untuk pertemuan pagi ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa belajar, diharapkan dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Nah, untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peta. Seperti yang kita tempati sekarang, bumi itu terdiri dari daratan dan lautan. Nah, daratan ini adalah salah satu dari benua. Nah, lalu apakah itu benua? Apakah kalian tahu apa itu benua? Iya, benua adalah bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua ini tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Berikutnya sejarah terbentuknya benua. Dahulu kala, kurang lebih pada 250 juta tahun yang lalu, benua itu hanyalah satu daratan yang disebut Pangea. Kemudian dengan proses alam, benua ini terpecah menjadi dua, yaitu yang atas dinamakan Laurasia dan yang bawah dinamakan Gondwana. Kemudian berselangnya waktu, dua daratan ini saling berjauhan yang membentuk daratan-daratan lain. Kemudian dengan proses yang sangat panjang pula, dan sampai sekarang, ini kita dapat tahu bahwa benua itu terbentuk atau terjadi dan terdiri dari 6 benua. Yang pertama ada Asia, Australia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Antartika. Nah, sejarah terbentuknya benua ini dinamakan teori pergeseran yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Kemudian benua itu ada yang tidak dihuni manusia. Lalu mana saja benua yang dihuni manusia? Kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, benua yang dihuni manusia itu bernama benua Asia. Lalu ada benua Australia, ada benua Eropa, ada benua Afrika, dan benua Amerika. Amerika ini yang bagian atas bernama Amerika Utara dan bagian bawah Amerika Selatan. Mari kita pelajari satu persatu benua tersebut. Yang pertama ada benua Asia. Kita lihat peta berikut. Ini adalah peta benua Asia. Benua Asia ini juga terbagi dalam beberapa kawasan. Yang pertama bagian atas bernama Asia Utara. Kemudian ada Asia Tengah dan juga ada Asia Timur, ada Asia Selatan, ada Asia Barat dan Asia Tenggara. Benua ini secara geografis memiliki batas yang berdekatan atau dikelilingi oleh samudra. Nah, batas sebelah utara benua Asia itu dikelilingi oleh Samudra Arktik. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan dilanjut bagian selatan atau bawah ada Samudra Hindia, dan bagian barat dibatasi oleh Laut Tengah. Nah, benua Asia ini juga terletak secara astronomis berada pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Iklim di benua ini beraneka ragam.
Ada iklim tropis, subtropis, kontinental, kutub, dan iklim gurun. Nah, untuk yang kedua ada benua Amerika. Perhatikan pula benua ini. Benua ini juga terbagi dalam 3 kawasan. Yang paling atas bernama Amerika Utara. Yang tengah bernama Amerika Tengah. Kemudian yang bawah Amerika Selatan. Secara geografis, benua ini juga berbatasan dengan samudra ataupun benua yang lain. Bagian utara, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Bagian timur Samudra Atlantik, bagian selatan Laut Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk samudra ini memiliki iklim 4 jenis. Ada iklim kutub, iklim subtropis, iklim tropis, dan yang terakhir semi gurun atau gurun. Secara geologi, benua ini terdiri dari relief pegunungan, daratan rendah, dan dataran tinggi. Lalu secara astronomis, benua ini terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Yang ketiga, benua Eropa. Benua ini juga secara geografis berbatasan dengan samudra maupun benua yang lain. Bagian utara dihimpit oleh Samudra Arktik, bagian timur berbatasan dengan benua Asia, bagian selatan berbatasan dengan Laut Tengah, bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua ini terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Secara geografis, Eropa juga terbagi dalam 3 kawasan. Yang pertama Eropa Utara, Eropa Barat, ada Eropa Timur, dan terakhir Eropa Selatan. Untuk iklim, benua ini memiliki 2 iklim. Yang pertama subtropis, yang kedua iklim kutub atau iklim polar. Kemudian secara geologi, benua ini terdiri dari pegunungan tua, dataran rendah Rusia, dan juga pegunungan lipatan muda. Untuk selanjutnya ada benua Afrika. Nah, perhatikan peta berikut. Ini adalah peta benua Afrika. Afrika juga terbagi dalam beberapa kawasan. Yang pertama namanya Afrika Utara, lalu ada Afrika Barat, ada Afrika Tengah, ada Afrika Timur, dan terakhir ada Afrika Selatan. Benua ini secara geografis juga memiliki batas sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah atau Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua ini terletak pada letak astronomis 37 derajat lintang utara dan 34 derajat lintang selatan, serta 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Iklimnya di benua ini ada 1 iklim tropis, tetapi di bagian utara dan selatan benua ini beriklim subtropis. Selanjutnya kita akan bahas benua Australia. Yang terakhir itu benua Australia. Ini terbagi dalam 8 kawasan. Yang paling selatan ada Australia Selatan beribu kota di Adelaide. Kemudian ada Australia Barat beribu kota di Perth. Yang ketiga New South Wales beribu kota di Sydney. Yang keempat Queensland ibu kotanya Brisbane. Yang kelima Victoria ibu kotanya Melbourne. Yang keenam Tasmania ibu kotanya Hobart. Ketujuh Canberra ibu kota Canberra.
Dan yang terakhir Australia Utara, beribu kota di Darwin. Nah, benua ini terletak secara astronomis berada pada 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Iklim hanya ada satu, yaitu iklim subtropis. Nah, untuk lebih mendalami materi, perhatikan tabel berikut. Kalian dapat melihat pada modul maupun pada video yang sudah disampaikan untuk dapat mengerjakan latihan soal di bawah ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.